video sebelumnya kita sudah membahas cara merawat DOC atau anak ayam yang baru menetas di usia 0 sampai 1 bulan. Nah, di video kali ini kita akan bahas tahap lanjutan tentang cara merawat ayam usia 1 sampai 2 bulan. Ada tips-tips penting yang harus teman-teman perhatikan agar bisa membantu proses tumbuh kembang yang optimal dari anak ayam kita. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Ada beberapa tips tambahan yang wajib teman-teman lakukan dalam merawat ayam di usia 1-2 bulan ini. Tentunya agar tumbuh kembang ayam tidak tersedat, sehingga pertumbuhannya pun optimal. Dan ini dia beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama yaitu memberikan kandang yang sesuai. Pada saat ayam sudah berusia 1-2 bulan, ayam akan kita kandangkan secara terpisah dari indukannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan rawatan yang intens kepada anak ayam kita. Kandang anak ayam harus disesuaikan agar anak ayam nyaman dan tumbuh sehat. Pastikan kandang ayam untuk anak ayam ini memiliki suhu yang ideal. Jika malam, berikan lampu penghangat. Jika siang, matikan agar suhu dalam kandang normal. Selalu bersihkan kandang ayam ini agar tetap bersih dan mengurangi kadar amoniak di dalam kandangnya. Poin yang kedua yaitu pemberian pakan yang tepat. Pada saat ayam berusia 1-2 bulan, saya masih merekomendasikan untuk memberikan pakan pabrikan berupa fur murni tanpa campuran apapun. Kandungan gizi pada fur atau konsentrat pabrikan sudah amat ideal untuk pemenuhan ransum harian pada anak ayam kita. Lakukan pemberian pakan di jam yang tepat setiap harinya. Kemudian, berikan pakan anak ayam 3 kali sehari pada saat pagi, sore, dan kalau bisa tengah malam, agar anak ayam pertumbuhannya lebih pesat lagi dan ayam akan jadi cepat besar. Yang ketiga, pemberian vitamin. Vitamin yang cocok pada masa pertumbuhan ayam di usia 1-2 bulan adalah vitamin yang dicampur dengan air minum. Banyak vitamin-vitamin kemasan dengan merek-merek tertentu yang bagus digunakan untuk membantu pemenuhan suplemen atau vitamin di masa pertumbuhan ayam usia 1-2 bulan. Teman-teman harus tahu kekurangan vitamin dapat menyebabkan ayam melemah imunitas tubuhnya, maka akan rentan terkena penyakit. Jika asupan vitamin dan suplemen ayam terpenuhi, maka imunitas tubuh ayam akan membaik dan tumbuh kembangnya pun akan berlangsung lebih cepat dengan hasil yang bagus. Poin yang keempat yaitu pengumbaran dan penjemuran. Setiap paginya, teman-teman itu harus selalu mengumbar anak ayam ini di atas tanah, agar anak ayam ini belajar mandi kipu dan berjemur di saat pagi hari. Lakukan pengumbaran dan penjemuran ini kurang lebih 1 jam saja pada jam 8-9 pagi. Seperti kita tahu, sinar matahari pagi banyak sekali mengandung manfaat yang bagus bagi ayam peliharaan kita. Dengan kita rutin melakukan umbar dan jemur ini, maka akan menjaga kesehatan dan kebugaran pada anak ayam kita. Yang kelima yaitu pemberian vaksin. Untuk mencegah berbagai macam penyakit yang datang menyerang ayam kita harus melakukan program vaksinasi yang rutin pada ayam-ayam peliharaan kita. Untuk pemberian vaksin sendiri, teman-teman bisa memberikan vaksin tetes pada anak ayam di usia ini. Jangan gunakan vaksin yang injeksi karena tubuh ayam yang masih kecil ini akan mudah terluka karena proses vaksin suntik. Jadi penggunaan vaksin tetes pada anak ayam yang masih kecil ini amat direkomendasikan.
Untuk membentuk kualitas yang baik pada ternakan kita, maka perawatan harus dilakukan dengan baik dari saat usia dini. Pada saat ayam sudah menginjak usia 3 bulan, ada beberapa tips yang wajib dilakukan agar bisa membantu proses tumbuh kembang dari anak ayam kita. Pastinya agar hasil ternak kita nanti berkualitas. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Ada beberapa tips yang bisa ditambahkan yang wajib teman-teman lakukan dalam merawat ayam di usia 3 bulan ini. Tentunya agar tumbuh kembang ayam tidak tersendat sehingga pertumbuhannya nanti optimal. Dan ini dia beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Tips yang pertama, memberikan kandang yang ideal. Kandang yang rutin dibersihkan sudah menjadi suatu keharusan ya, agar ayam-ayam terhindar dari yang namanya penyakit. Dengan ukuran anak ayam yang semakin membesar di saat usia 3 bulan ini, tentunya teman-teman harus benar-benar mencari dan mengganti kandang yang lebih luas dari sebelumnya. Agar tumbuh kembang anak ayam di usia ini juga tidak terhambat. Pada usia ini, teman-teman bisa memberikan ayam kandang box ataupun kandang semi umbaran agar kita tidak perlu repot-repot mengeluarkan ayam untuk diumbar. Poin yang kedua yaitu pemberian pakan yang baik. Apabila sudah memasuki umur 3 bulan, maka ukuran ayam kita sudah semakin membesar. Sehingga kita harus lebih banyak dan teratur dalam memberikan porsi makanannya. Berikan pakan yang kaya akan nutrisi, contohnya seperti fur, konsentrat, dan lain sebagainya. Poin berikutnya yaitu pemberian vitamin atau suplemen. Pemberian suplemen atau vitamin pada ayam di usia ini juga wajib dilakukan. Vitamin dan suplemen yang bagus untuk ayam di usia 3 bulan ini seperti vitamin B kompleks dan kalsium atau kalek agar ayam cepat besar. Fungsinya adalah untuk membantu supaya pertumbuhan bulu dan tulangan berjalan secara maksimal. Poin berikutnya yaitu pemberian vaksin yang rutin. Saat ayam sudah menginjak usia 3 bulan, teman-teman bisa memberikan 2 tipe jenis vaksin. Yang pertama adalah vaksin tetes, dan yang kedua adalah vaksin injeksi. Lakukan proses vaksinasi ini dengan jadwal yang tepat. Tujuan vaksinasi di sini adalah untuk mencegah berbagai macam kemungkinan ayam terserang penyakit. Poin yang terakhir adalah pengumbaran. Pada rentang usia ini, anak ayam sudah rutin mulai dilepas dari kandang atau diumbar, tetapi harus dipatasi karena masih rentan terhadap penyakit. Sebelumnya, saat anak ayam berusia 1-2 bulan, pengumbaran bisa dilakukan paling lama 1 jam setiap harinya. Dan pada saat umurnya menginjak 3 bulan, pengumbaran sudah harus dimaksimalkan setiap harinya. Namun, selesai kita mengumbar, kita wajib untuk memasukkannya kembali ke dalam kandang agar lebih efisien. Gunakan kandang semi umbaran agar kita tidak perlu repot-repot untuk mengeluarkan dan memasukkan ayamnya. Nah, tips-tips ini harus dilakukan secara konsisten. Tentunya agar anak ayam dapat tumbuh sehat dengan maksimal sehingga bisa menjadi ayam yang berkualitas baik nantinya. Oke teman-teman, itulah tips merawat anak ayam pada usia 3 bulan agar tumbuh kembangnya optimal dan tentunya hasilnya pun mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Apabila ada tambahan tips lain, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi. Cakep banget warnanya, ini yang gula susu. Saat ayam sudah menginjak usia 4 bulan, di masa inilah ayam-ayam peliharaan kita sedang dalam masa transisi dari anak ayam menjadi ayam remaja.
Postur tubuh yang kian membesar, bulu-bulu baru yang mulai tumbuh, menandakan bahwa ayam ini memerlukan perawatan yang intensif supaya tumbuh kembangnya dapat maksimal. Di video kali ini kita akan membahas tips merawat ayam di umur 4 bulan agar pertumbuhannya berjalan lancar. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Perawatan yang biasa-biasa saja saat perawatan ayam hobi ini tentunya hasilnya pun nanti akan biasa saja. Tetapi apabila kita merawatnya secara intensif dengan melakukan tips-tips yang akan saya sebutkan ini, kemungkinan besar pertumbuhannya akan berjalan optimal dan tanpa hambatan. Tips yang pertama yaitu lakukan pengumbaran. Hal yang pertama yang harus saya ingatkan kepada teman-teman dalam merawat ayam di usia 4 bulan ini adalah pentingnya untuk mengumbar ayam. Dengan kita memberikan ruang gerak yang cukup luas kepada ayam di usia 4 bulan ini, maka ayam-ayam akan terlihat sehat, pertumbuhan, massa otot, tulangan, dan bulunya menjadi lebih optimal. Karena selain mendapatkan makanan alami di alam bebas, ayam ini juga akan biasa berjemur di bawah terik matahari. Perhatikan juga saat mengumbar ayam, teman-teman harus memasukkannya ke dalam kandang ketika turun hujan. Kandang yang lembab amat riskan sekali menjadi sumber bakteri dan penyakit. Oleh karena itu, teman-teman juga harus memperhatikan kebersihan lingkungan kandang ayam kita. Yang kedua yaitu pemberian pakan yang kaya akan protein. Tips selanjutnya, teman-teman juga harus memberikan pakan yang kaya akan zat protein. Ayam di umur 4 bulan ini amat membutuhkan asupan gizi, terutama protein yang cukup tinggi untuk menopang pertumbuhan tulangan, massa otot, dan bulu barunya. Makanan seperti jagung, konsentrat, dan bahan-bahan lain yang kaya akan protein amat dianjurkan untuk diberikan kepada ayam pada saat usia ini. Tips berikutnya yaitu teman-teman juga harus memberikan jamu dan vitamin. Di masa pertumbuhan, ayam terutama pada usia 4 bulanan ini, asupan gizi memang amat diperlukan untuk menopang pertumbuhannya. Oleh karena itu, teman-teman juga harus memberikan jamu atau vitamin kepada ayam pada usia 4 bulanan. Untuk jamu, teman-teman bisa meraciknya dengan bahan dasar berupa kunyit dan tambahan bahan-bahan herbal lainnya. Dan untuk vitamin kemasan sendiri, saya biasanya menggunakan susu khusus untuk ayam, vitamin B kompleks, dan tablet kalsium. Dengan memberikannya asupan jamu atau vitamin ini, maka ayam akan tercukupi kebutuhan gizinya, sehingga penyerapan nutrisi dari pakan juga akan berimbas baik bagi pertumbuhannya. Kalau teman-teman nih ayam usianya kisaran 5 bulan ya, bisa dilihat bodi, bulunya, pertumbuhannya itu optimal. Ini menurut saya ya, bisa dilihat sendiri. Ayam jenis ya, jenis. Ayam dengan pertumbuhan optimal sangat terlihat dari kesehatan serta fisiknya yang terlihat bugar. Dengan kita menjalankan tips-tips tadi, maka ayam kita akan tumbuh optimal dan cepat besar. Oke teman-teman, apabila ada tambahan lain tentang tips perawatan pada ayam di usia 4 bulanan ini, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu.